Al-khamisah, yang kelima, gambaran-gambaran berpindahnya wilayah nikah kepada hakim. Yang kelima, safarul wali, safar yaitu perginya wali ila masafati qasr, ke masafah qasr. Perginya wali ke masafah qasr. Faktor masafah qasr atau lebih. Jadi kalau seumpamanya perempuannya ini orang lawang, walinya mana? Pergi ke luar kota yang jarak tempuh antara Lawang sampai kota yang dia pergi itu masafatul qasr. Para ulama dalam menentukan masafatul qasr khilaf kan? Ada yang mengatakan 80, 82, 84, 86 dari 90 alal khilaf. Kalau istilahnya kalau 100 km ya sudah apa itu? Sudah dikatakan masafatul qasr. Sudah dikatakan masafatul qasr. Kalau kita katakan Jakarta, sudah masafah qasr belum? Sudah ya. Contoh Kamila tadi nih, anak itu mau nikah, sedangkan posisinya Ainul Yakin ini abahnya masih ada berada di Jakarta. Safar enggak? Safar. Maka karena sebab Ainul Yakin ini safar, maka wilayah nikah itu berpindah kepada hakim. Berpindah kepada hakim. Kenapa sebabnya? Karena walinya safar, pergi. Jarak tempuhnya masafatul qasr atau lebih. Bikhilafi berbeda. Bikhilafi ma berbeda idza kana dunah. Apabila safarnya itu dunaha di bawah. Duna itu di bawah masafatul qasr. Kalau masafahnya ini masafatul qasr di bawah masafatul qasr. Contoh, orang Lawang sini abahnya ada di Malang, safar pergi, tapi perginya ke Malang toh. Ada perginya ke Surabaya, ada masafah qasr? Enggak ada kan? Enggak ada masafatul qasr. Baik itu wilayah nikah tetap sama abahnya, tidak bisa berpindah kepada siapa? Hakim. Kalau seumpamanya ternyata abahnya cuma bepergiannya nggak sampai masafatul qasr, ya. Kalau seumpamanya mau dinikahkan, kalau mau menikah gimana? Ya akan diwakilkan aja, minta izin sama si walinya biar fulan yang menikahkan diwakilkan. Minta izin kepada siapa? Kepada walinya, abahnya tadi itu. Masya ada yang kayak begini nih, ya bagi orang yang broken home ya. Tapi kalau semuanya abah sama uminya damai, masa anak mau pergi dulu ke Surabaya, mau zuat ditinggal Surabaya, nah mungkin lah. Hari hanya mengawur, masa ditinggal. Ini bagi mungkin yang sering terjadi kalau semuanya abah uminya broken home, afwan firaq, perceraian. Abahnya nggak tahu pergi kemana, abahnya ujung pandang, anaknya di sini, melo ibunya. Ya apa ya bisa dinikahkan sama si hakim. Bisa dipahami ya? Karena safar nggak ada. Tapi kalau sebenarnya bapaknya ada, bapaknya yang ngepoh loh. Atau nggak bapaknya cuma di Pandaan sini, nggak sampai masafatul qasr. Gimana? Harus minta izin sama dia. Atau dia sudah datang dia nikahkan. Atau enggak dia mengizinkan seseorang diwakilkan biar orang ini yang menikahkan. Paham enggak? Bisa difahami ini? Makanya kata musannif, bi khilafi ma idza kana duna, apabila safarnya itu duna masafatul qasr, di bawah dari masafatul qasr, fala budda, maka harus
min idnihi, dari izinnya. Ya. Fala budda min idni. Nah, harus minta izin. Paham? Bermasalah sekarang. Gimana kalau seumpamanya bapaknya ini ghaibah, pergi? Ada bapaknya ini ada. Ya, tapi nggak tahu perginya kemana. Pandai. Nggak tahu perginya kemana. Ada bapaknya. Masih hidup. Bukan walayu lam hayatu wala mautu, enggak. Masih hidup. Cuma nggak tahu dia tinggalnya di mana. Paham deh? Terus gimana? Kalau seumpamanya udah wis yang nikahkan hakim aja dah, contohnya. Ya. Contohnya udah bapaknya nggak tahu yang dinikahkan yang menikahkan hakim. Ternyata setelah nikah terbukti bapaknya ternyata anaknya di sini ya. Ternyata bapaknya itu disentul kok. Nggak ketahuan. Dan sampai masa betul koser kan? Sampai harus paham gambarannya. Jadi ada seorang bapak ya hilang, nggak tahu kemana, tapi masih hidup. Ya. Terus anaknya yang dinikahkan oleh hakim. Ngerasa bahwasanya bapaknya ini ada lebih dari masa fatul qasar. Ternyata setelah zuat bapaknya ditemono sentul kalau datano. Dari sini sama masa fatul qasar ada masa fatul qasar. Enggak ada masa fatul qasar. Ya, waktu nikah yang jadikan patokan. Waktu nikahnya ternyata bapaknya tuh masih disentul. Yang jadikan patokan apa? Waktu nikah. Maka gimana? Nikahnya nggak sah. Lam yan agit. Jadi yang jadikan patokan tuh waktu nikahnya. Ketika waktu nikah, bapaknya itu ada di mana? Oh, ternyata ada di Malang. Oh, ada di Sentul. Enggak sampai masa fatul qasar, nikahnya nggak sah. Tapi ya harus, kata Syekh Ibn Hajar, harus dengan bayyinah. Bapaknya datang, anak-anak tuh waktu nikah, anak tuh masih ada di Sentul. Jarak sini sama Sentul itu nggak sampai masa fatul qasar. Harus diminta mana buktinya. Nanti kalau waktu itu ada di Sentul, harus ada saksi. Bayyinahnya mana buktinya? Syekh Ibn Hajar ya mengatakan harus ada apa? Saksi yang membuktikan bahwasanya memang dia waktu nikah itu ada di situ. Yasbut, menjadi tetap bahwasanya dia benar-benar dekat ketika itu, enggak sampai masa fatul qasar. Harus dengan saksi. Syekh Ibn Hajar mengatakan seperti itu. Kalau mau kita katakan tidak sah nikahnya, tapi Al-Imam Romli tidak, cukup dengan sumpah saja. Kalau dia sampai sumpah, wallahil azim, anak ketika inti nikah, anak ada di Sentul, cukup, langsung nggak sah nikahnya. Lam yan agim. Imam Romli mengatakan cukup dengan apa? Sumpah. Syekh Ibn Hajar harus ya dengan apa? Bayyinah, saksi. Ya, jadi ketidaksahannya itu harus ada saksi yang menjelaskan bahwasanya memang benar-benar waktu nikah itu dia tuh dekat, nggak sampai masa fatul. Tapi Imam Romli cukup dengan apa? Mafhum? Kalau ulama-ulama Mekah, Hadramut, mereka banyak berpegangan kepada Syekh Ibn Hajar. Ulama-ulama Indonesia banyak ikut Imam Romli. Begitu juga ulama-ulama Mesir juga ikut Imam Romli. Kalau ulama Babul Arab semua Faramli yukafiu Ibn Hajar fakhtar idza takhalafa bila dharar. Ramli sejajar dalam segi keilmuannya sama Ibn Hajar. Fakhtar idza takhalafa, maka itu pilih ketika duanya berselisih bila dharar, tanpa ada dharar, tanpa ada bahaya. Boleh ini milih yang mana? Kita mau ikut Ramli, fadhol. Kita mau ikut Ibn Hajar, fadhol. Enggak ada masalah. 6 As-Sadisah, surah yang ke-6 dari gambaran-gambaran berpindahnya wali kepada hakim. As-Sadisah yang ke-6, habsul wali. Walinya itu di penjara. Contohnya yang yakin sudah.
Ainul Yakin di penjara itu. Anakmu harus zuat. Sedangkan ente di penjara. Tapi di penjaranya ini karena hak apa? Menegakkan kebenaran. Kemari demo di penjara. Habis itu di penjara. Ya ente mau anak ente mau zuat. Ya, dan termasuk karena di penjara ya, ini sebab berpindahnya wilayah nikah kepada siapa? Hakim. Abahnya masih ada tapi di penjara. Tapi sebab intiqalul wilayah, berpindahnya wilayah nikah kepada hakim karena sebab di penjara harus dengan syarat. Syaratnya apa? Ma'aman innasi minal wusuli ilaih. Bersamaan man innas, dicegahnya annas yaitu manusia minal wusuli ilaih untuk sampai kepada dia. Karena tidak semua penjara itu dilarang untuk apa? Menemui. Kan ada penjara ya, di situ boleh untuk ada kunjungan, membuka kunjungan kan? Nah, boleh besuk. Ada penjara yang di situ tidak boleh ketemu sama sekali. Nah, habas di penjara ini yang bisa menyebabkan wilayah nikah kepada hakim jika dilarang untuk dibesuk. Tidak boleh siapapun untuk dibesuk. Paham? Ketika seperti ini gimana? Ya berpindah kepada si hakim. Terus gimana? Pindah kepada hakim. Gak boleh berpindah kepada setelahnya karena dia masih ada. Dia sehat, gak ada ini, maka berpindahnya kepada siapa? Hakim. Tapi dengan qaid, jika di penjaranya itu juga dilarang untuk dibesuk, ditemu, maka berpindah wilayah nikah kepada siapa? Hakim. Paham ya? Tapi kalau seumpamanya masih boleh untuk diziarahi, dibesuk, setiap hari Jumat boleh besuk. Paham deh? Ya sudah, nggak berpindah wilayah nikah kepada siapa? Nggak berpindah kepada hakim. Suruh apa? Suruh wakilkan aja. Paham deh? Mungkin kalau ini seperti kayak apa namanya? Dijaga ketat gitu. Karena mungkin jarimahnya terlalu apa? Terlalu besar ya, sampai dijaga ketat, tidak boleh sampai orang nemui. Maka wilayah nikah pada hati. Paham ya makanya ini? Ma'aman innasi minal wusuli ilaih. Wa illa, kalau masih memungkinkan ya, kalau nggak dilarang orang untuk membesuk, gimana? Fal wakil, maka mewakilkan aja. Paham deh? Maka kayak Ainul Yakin boleh dibesuk contohnya. Paham deh? Nyuruh orang datang ke Ainul Yakin sudah diwakilkan. Nanti orang yang diwakilkan ini yang menikahkan. Atau apa namanya? Yang mau nikah suruh datang ke penjara. Biar diakad di penjara. Hah? Ya gitu. Makanya illa pilihannya fal yuwakil atau mewakilkan, au yakid fi maudhi'i sijn atau mengakadkan di tempat penjara. Suruh datang ke nyering-nyeringan semua suruh datang. Kan enggak dilarang, boleh ditemui ya. Dia bikin acara kesian. Mungkin abahnya kepengin ngelihat anaknya mau nikah. Suruh ngakatin di penjara situ, dia diakatin. Yang penting ada 2 syahid. Kalau nggak boleh banyak-banyak, bilang minta apa? Minta keringanan lah. Ini mau nikah. Yang penting ada 2 syahid, cukup. Sama mempelai prianya. Hatta perempuannya nggak ada masalah. Diakad di situ. Selesai. Paham deh? Itu jika kapan? Jika tidak dilarang untuk ditemui ya. Jadi cuma ada 2 pilihan. Kalau suami tidak dilarang untuk ditemui, imma diwakilkan kepada orang, nanti orang ini yang menikahkan, atau nanti semua seiring-iringannya datang ke situ diakadkan di penjara. Paham ya? Tapi kalau seumpamanya nggak bisa ditemui, paham? Di penjara di luar apa? Di bawah tanah contohnya, nggak boleh ditemui sama orang, maka langsung wilayah nikah pindah kepada hakim. Bisa difahami? Nah.
wilayatul nikah kepada hakim. As-sabi'ah, yang ketujuh. Ini gambaran yang ketujuh, berpindahnya wilayatul nikah kepada hakim. Yang ketujuh apa? Tawarihi. Apa makna tawarihi? Bimakna ikhtifai, sembunyi. Sembunyi walinya. Setiap dimintai untuk diakadkan sama orang, ngilang, nggak tahu kemana. Lama ini. Contoh Pak Asep ini punya anak perempuan. Ngomong anak perempuannya, Pak, aku mau nikah ya hari ini gini. Ya, dia nggak nolak, nggak apa. Tapi pas hari hanya ngilang. Ikhtifa, tawari, ya, bersembunyi. Ikhtifaihi, yaitu bersembunyi. Kulima tuliba minhu akadun nikah. Setiap tuliba diminta minhu darinya akadun nikah. Setiap diminta akadun nikah dia sembunyi. Gimana? Intiqalul wilayah kepada hakim. Amin. Al-thaminah, ta'azzuz. Ta'azzuz ay ta'azzuzul wali. Hampir sama tapi beda dikit ya ta'azzuz. Apa ta'azzuzul wali? Bimakna annahu, bahwasanya wali kullama setiap minhu, kullama tuliba minhu, setiap diminta darinya al-aqad, diminta untuk diakadkan, wa'adahum bil hudur, dijanjikan dia nanti anak hadir. Itu jadi pokoknya. Anak hadir nanti. Nah, contohnya gini. Anaknya Pak Asep. Pak, anak mau nikah kayak gini. Oh iya, nanti insya Allah anak hadir. Nanti pas hari hanya, kalau tadi apa? Sembunyi. Kalau bedanya apa? Kalau tadi itu sembunyi. Kalau yang ini dia ada, jadi dia anak hadir, tapi nggak hadir. Sama juga, itu bisa menyebabkan pindahnya wilayah kepada siapa? Kullama tuliba minhu al-aqd, setiap diminta darinya akad, yaitu akad nikah, wa'adahum, dia menjanjikan kepada mereka bil hudur, dengan hadir, anak akan hadir. Walam yusarrih bil aqd, tapi dia tidak menegaskan, tidak apa tasrih itu? Tidak terang-terangan. Bil adl, dengan adl, ay al imtina, dia tidak terang-terangan menolak, enggak, jadi ya anak hadir. Yang tawari tadi itu dia diem aja tapi sembunyi gitu. Paham? Keduanya ini bisa menyebabkan pindahnya wilayah nikah kepada siapa? Tapi tetap wala budda, harus min thubuti kullin, dari tetapnya kesemuanya itu. Apa semua itu? Minat tawari, dari tawari, wa ta'azzuz, dan juga ta'azzuz indal hakim, di hakim. Harus benar-benar terbukti bahwasanya dia ini ta'azzuz, sembunyi. Dia apa? Terbukti bahwasanya dia itu tawari. Harus terbukti indal hakim bil bayyinah. Terbuktinya dengan apa? Dengan bayyinah. Dengan apa? Bukti. Harus ada buktinya. Contoh, ada dua orang datang ke hakim. Ya hakim, ini abahnya ini setiap dimintai akad nikah dia sembunyi. Wahai hakim, kedua ini bersaksi. Nanti dua orang ini bersaksi. Wahai hakim, ini sebenarnya walinya ini setiap dimintai akad dia janji mau hadir, ternyata nggak hadir. Paham? Kemudian hakim menetapkan dia lagi itu mutawari wa muta'azziz. Kalau sudah ditetapkan oleh hakim dia seperti itu, maka wilayatul nikah berpindah kepada hakim. Paham ya? Paham ini?